salah satu anak untuk berdoa. Tapi sebelum berdoa, Ibu mau tanya dulu. Hari ini ada yang sakit? Iya. Hari ini ada yang apa? Iya. Berarti hari ini kita orang hadir semua, iya ya? Iya. Ya, kalau orang sudah hadir semua berarti orang siap untuk belajar. Ya, untuk itu mari salah satu anak untuk kita berdoa. Kita kelas, persilakan berdoa. Mari kakak Nabi. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Ya, dengan kita berdoa, maka kita akan bisa memulai pelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, silakan kakak Nadim untuk berdoa. Anak-anak, sebelum kita masuk belajar, Ibu mau tanya dulu. Hari ini kita orang kelas rapi tidak? Siapa punya hari tugas hari ini? Ya, sudah membersihkan kelasnya? Sudah, oke. Kalau begitu, kita akan, kalau sudah kelas sudah bersih, maka kita akan mulai proses belajar mengajar. Tapi untuk itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan anak-anak disilakan berdiri. Ya. Iya, oke. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dan memandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sebentar. Mari kita menyanyikan lagu daerah bahasa Tobelo. Oke, salah satu anak Ibu minta. Aike beleka bukuyo, bukuyo. Aike beleka bukuyo, bukuyo. Ngau pulako, ngulu-ngulu.
Ya, baik anak-anak. Ibu mau tanya dulu anak-anak sebelum kita masuk pelajaran. Kemarin kita belajar apa? Pelajaran apa yang kita belajar? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ya. Ya, karena bahasa Indonesia. Dia kemarin belajar bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar IPA sesuai dengan jadwal kita. Kemudian ibu mau tanya dulu anak-anak, apa kalian tadi malam belajar tidak? Belajar tidak? Belajar hari ini, materi hari ini ada belajar tidak? Lanjutan dari kemarin, ada belajar tidak? Belajar. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Terima kasih kalian sudah belajar dan memahami materi yang kemarin ibu jelaskan. Ya, anak-anak, ibu mau tanya dulu, kalian kemarin belajar apa di bahasa Indonesia? Mengenai tentang apa anak-anak? Tentang apa anak-anak? Tentang apa? Tentang mengenai cerita pendek, yaitu yang ibu jelaskan cerita pendek yang kita sering sebut yaitu cerpen. Ya, kemudian tujuan hari ini dalam metode atau dalam pelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Oke anak-anak, dari dua tujuan ini sebentar akan kita belajar bersama-sama, yaitu pada pelajaran IPAS. Kemudian anak-anak perhatikan dulu, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Tapi sebentar akan Ibu jelaskan melalui percobaan. Kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat itu berbunyi, bagaimana sifat-sifat itu mendengar melalui cahaya dan melalui pendengaran. Kemudian Ibu akan menjelaskan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan pada manusia. Coba kalian perhatikan pada gambar-gambar yang ada di dinding-dinding kita. Ada gambar yang dimana berkaitan dengan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu ada gambar alat indera manusia, yaitu mata, hidung, telinga, dan mulut. Ya anak-anak. Kemudian sebelum kita lanjut pada materi, kalian perhatikan dulu ada gambar-gambar yang ada di papan. Kemudian tujuannya adalah kita dapat melihat atau mendengar daripada indera-indera tersebut. Kemudian kalian perhatikan dulu. Kalian akan melihat gambar-gambar yang ada di papan atau yang ada di tembok, maksudnya yang ada di dinding-dinding kelas. Oke. Coba kalian perhatikan. Ya, coba kalian perhatikan. Bisa tidak kalian pahami gambar yang ada di dinding? Nah, sekarang kita akan belajar tentang indera dan tentang indera. Yang topik hari ini yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Oke, perhatikan. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Ibu mau tanya dulu, jika melihat karena cahaya kita menggunakan indera apa anak-anak? Adakah indera mata ada di gambar tidak? Ada. Kemudian kita mendengar karena bunyi, kita menggunakan indera apa anak-anak? Tahu indera telinga itu apa? Tahu? Coba sebutkan, coba tunjukkan indera telinga kamu mana? Iya, oke. Cahaya dan oke, pintar anak-anak. Kemudian perhatikan cahaya dan sifatnya. Tujuannya adalah kita akan mengetahui bagaimana cahaya dan sifat-sifatnya. Sekarang Ibu mau tanya dulu, bagaimana cara merambat? Adakah yang tahu? Tidak. Adakah yang tahu?
bagaimana pelangi terbentuk? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, perhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari namanya cahaya. Kemudian bahkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Untuk kita melanjutkan materi selanjutnya, marilah kita ice breaking. Oke, Ibu harap kalian bisa berdiri. Silakan anak-anak saya. Oke, ice breaking ini akan kita menyanyikan lagu sesuai dengan materi kita pada pagi hari. Ibu hitung 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam adalah ketika dihalangi cahaya membentuk bayangan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Iya, silakan dulu. Oke, silakan dulu anak-anak. Oke, yang tadi kita sudah explaining mengenai tentang 7 sifat cahaya. Dari 7 sifat cahaya, sebentar akan Ibu jelaskan satu-satu sifat cahaya. Oke, kemudian perhatikan dulu cahaya dan sifatnya. Kita masih lanjut materi yang tadi ya. Ada 3 percakapan di sini di gambar. Yang satu anak yang pertama bilang, kolam renangnya terlihat dangkal ya. Kemudian yang kedua, mengapa bisa begitu? Kemudian, kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya. Untuk itu, coba perhatikan penjelasan di papan. Sudah? Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk, kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya. Selanjutnya. Iya. Sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Kalian tahu sumber cahaya yang terbesar di bumi apa itu? Matahari. Tahu matahari tidak? Tahu. Siapa yang tidak tahu matahari di sini? Siapa? Coba. Siapa yang tidak tahu matahari di sini? Ya, semua tahu ya matahari. Oke, kita lanjut. Matahari, cahaya matahari merambah dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke muka bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Tahu lampu? Tahu. Tahu lampu? Tahu. Tahu api? Tahu. Oke, tiap hari di rumah ada api toh? Iya. Apa? Api guna untuk apa? Memasak makanan. Kemudian lampu gunanya untuk apa? Menerangi Ruangan. Iya. Kemudian yang kedua, cahaya merambat lurus. Sebelum Ibu jelaskan yang kedua, kita perhatikan dulu gambar dulu. Gambar ini menunjukkan cahaya ada di mana? Di hutan. Merambat mana? Di hutan. Kalau begitu, gambar yang kedua. Gambar kedua di sela-sela di dari 2 gambar ini tentu kita bisa berbeda. Ada perbedaannya kan? Di sini ada penghalangnya, sedangkan di sini tidak. Oke, kita lanjut pada yang kedua. Cahaya merambat lurus. Dari sumber cahaya merambat atau bergerak lurus, kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti yang ada di gambar dan Ibu sudah menjelaskan tadi. Selanjutnya,
Ya, yang ketiga yaitu cahaya bisa dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Tidak ada pantulan yang diterima oleh mata ketika kita bercermin cahaya dari lampu. Kemudian merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat dari diri kita setiap apa yang ada di belakang kita. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut, kalau kita perhatikan cahaya itu sebelum kita mendapat di mata cahaya merambat ke mata, dia dari ke cahaya lampu dulu, kemudian ke mata, lalu kemudian ke buku. Berarti dari cahaya ini kita bisa melihat buku atau kita bisa membaca buku. Kemudian gambar kedua. Gambar kedua tiap hari pasti kalian pernah coba ini. Gambar yang kedua. Tiap hari kalian bercermin. Maka apa yang kalian lakukan waktu bercermin? Tentu apa yang kalian lihat waktu kalian bercermin? Bayangan kita. Iya ya? Bayangan kita ya? Iya. Oke, ini adalah contoh gambar kedua. Kemudian selanjutnya yang keempat. Yang keempat, perhatikan gambar keempat. Iya, gambar keempat dia hampir sama dengan gambar ketiga tadi. Cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Oke, kalau di jendela kita bisa melihat ada kegiatan yang ada di lingkungan. Tetapi kalau kita orang melihat lalu dihalang oleh tembok, maka kita tidak akan melihat apa yang ada kegiatan di lingkungan kita atau di sekitar kita. Kemudian kalian lihat, ada perbedaan yang tadi aku sudah jelaskan dari gambar pertama dan gambar kedua. Ada gambar pertama, benda gelap, kemudian buram benda bening. Oke, kita lihat. Benda gelap itu sama saja kita melihat pada tembok. Kemudian benda buram itu sama saja kita melihat kayak cahaya yang dipantulkan cahaya itu sangat buram. Jadi kita tidak melihat seutuhnya. Kemudian benda bening itu sama saja kita melihat pada di jendela, sehingga kita bisa melihat apa kegiatan yang ada di luar. Begitupun pada gambar yang kedua. Oke, selanjutnya ya, cahaya bisa menembus benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya cahaya tidak dapat menembus benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit tembus cahaya atau buram pada benda ini. Cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Yang kelima, cahaya bisa dibiaskan. Ibu minta salah satu anak itu baca. Kakak, tolong baca dulu, kemudian baca. Iya. Misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat Bumiputera Desian dan baru melihat kolam renang lebih dapat dari seharusnya. Iya. Terima kasih kakak, silakan duduk. Kemudian ya perhatikan di sini. Yang digambar adalah gambar apa ini anak-anak? Ibu akan uji coba ya. Semua cahaya bisa menembus benda jika senter ini kita senterkan tempat yang bening. Ibu contohkan, ibu senter di kaca. Tentu bayangan senter ini akan
Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Tidak. Kalau begini, dapat tidak? Dapat. Iya ya? Iya ya? Oke. Dari percobaan, senter kita bisa mengetahui bahwa cahaya itu bisa menembus sampai di luar. Jika semua cahaya bisa menembus benda, jika berbeling. Sudah? Sudah? Kalau hanya sebagian cahaya itu hanya separuh, tahu sebagian tidak? Separuh, maka hanya buram. Begitupun pada gelap. Kalau kita contohkan saja lampu mati, apakah kita bisa melihat? Tidak. Tentu tidak, karena tidak ada cahaya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya mari kita buat percobaan cahaya dapat dibias sebelum kita memetik anak-anak bentuk kelompok. Ibu minta kelompok 3. Yang pertama kelompok 1, 2, dan 3. Oke, yang kita siapkan adalah gelas 3 gelas karena 3 kelompok, kemudian air dan lembaran kerja. Oke, Ibu akan satu-satunya ya. Bagi. Oke, ambil air ya, kemudian lembarannya. Oke, lembaran kerja di sini. Sebentar. Yang harus kamu siapkan adalah air, gelas plastik, dan pensil. Yang Ibu bagi hari ini yaitu lembaran soal. Tunggu Ibu sebentar. Ya. Baik anak-anak, kita akan praktek tentang cahaya dapat dibias. Yang Ibu sudah bagikan adalah gelas atau perlengkapan praktek, antara lain yaitu air, pensil, dan kertas. Kemudian ada lembaran kerja. Lembaran kerja harus kalian selesai praktek, kemudian kalian tulislah kesimpulan hasil kerja kalian, kemudian maju dan presentasi. Oke, silakan kerja. Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah? Coba dulu. Kemudian lanjutkan. Mungkin nggak sama-sama diskusi. Sama-sama. Sudah nomor kelompok berapa nih, kelompok 2 ya? Iya. Selesai kemudian dipresentasikan ke depan. Oke, masing-masing kelompok bekerja sama ya.
Iya. Ayo, Ibu cuma kasih di waktu cuma 15 detik. Ayo, cepat. Ya. Sudah uji coba yang lain, sudah perhatikan ini. Nah, cara lihatnya bukan dari sini, tapi dari sini kemudian dari atas. Sudah, supaya bisa pakai, bisa putus. Dia tidak hati, dia terputus, tapi dia pakai. Yang akan presentasi itu ketua kelompoknya ya. Iya. Sudah siap? Ya, bisa saja tulis di sini, tulis ini. Enggak apa-apa, tulis ini cepat. Oke, sudah siap? Siapa yang mau presentasi di sini? Kelompok mana? Ya, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Kita kelompok ini ya? Iya. Pensil yang berada di dalam gelas lebih besar dibandingkan dengan kedua, dan pensil yang putus. Iya, tepuk tangan dulu. Dari kelompok 2, hasil dari kelompok 2 yaitu pensil yang berada di dalam gelas lebih besar dibandingkan dengan yang ada di luar, dan pensil terlihat putus ya. Iya, terima kasih. Kelompok 2, selain kelompok 2, siapa lagi? Kelompok 1 sudah siap? Silakan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Menurut kelompok 2 adalah pensil, sebentar. Pensil terlihat besar ketika di dalam air dibandingkan di luar. Pensil terlihat patah ketika di dalam air. Oke, terima kasih. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, dari hasil ketiganya hampir sama cara presentasinya, yaitu jika di dalam air mereka melihat pensilnya agak besar, tetapi jika di luar mereka melihat pensilnya biasa atau tidak kelihatan besar. Oke, selanjutnya terima kasih untuk ketiga kelompok. Yuk kita tepuk tangan dulu. Memberikan sekarang kita lanjut materi berikut. Oke, perhatikan di sini. Dari hasil praktek, maka kita akan sudah kesimpulan bahwa pensil yang ada di dalam air maka akan terlihat putus, terlihat patah. Pelajaran selanjutnya yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Oke. Cahaya yang kita kan lihat adalah dia berwarna putih. Jika cahaya itu dipantul atau dibiaskan kepada prisma akan terjadinya bermacam-macam warna yang kita sebut dengan pelangi. Oke, selanjutnya kita akan perhatikan. Ya,
Jadi begini, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan, dan selanjutnya akan berubah menjadi cahaya berpelangi atau cahaya berwarna-warni yang kita tahu adalah pelangi. Nah, DP contoh seperti gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan cahaya sudah berwarna-warni jika dipantulkan ke prisma atau diuraikan. Oke, di sini ada berapa warna yang kalian lihat? 7. Ada 7. Yang pertama warna apa anak-anak? Merah. Kedua? Jingga. Tiga? Kuning. Keempat? Hijau. Kelima? Biru. Keenam? Nila. Dan yang terakhir? Ungu. Dari ketujuh warna kita kesimpulkan bahwa ini adalah warna Pelangi. Sampai harus lihat pelangi. Angkat tangan. Sudah pelangi kakak duduk yang rapi. Oke, pelangi sudah. Oke, terima kasih. Pelangi adalah warna-warna yang ada yang di atas awan atau langit ya dong bilang. Oke, kemudian pernahkah kalian melihat pelangi? Tadi Musu tanya, kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan mengembaskan, membiaskan, dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Oke, sekarang kita masuk pelajaran yang terakhir, yaitu sifat yang keenam, yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuknya bayangan. Ya, perhatikan dulu. Kalau kita melihat pada pelangi atau pelajaran atau sifat yang kelima, maka kita tahu bahwa pelangi itu terbentuk karena apa? Ketika hujan diiringi dengan sinar matahari, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiasakan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Oke, coba kalian lihat gambar berikut. Gambar yang ada di papan ditulis. Coba salah satu anak coba berdiri dan tunjuk warna apa yang kalian lihat. Siapa yang mau? Tunjuk saja, kemudian sebut apakah betul. Jangan sampai waktu tunjuk warna kuning malah kalian tunjuk warna merah, karena itu juga pengaruh dari mata. Mata bisa melihat karena cahaya, toh berarti kita bisa melihat pelangi yang ada sini tidak akan salah kalau kita menunjuk. Oke, siapa yang mau? Siapa yang mau? Julian tunjuk dan sebutkan pelangi yang kamu tunjuk atau warna yang kamu tunjuk di pelangi. Sebelum kita masuk ke materi yang keenam. Itu warna apa? Hijau. Terus selain hijau terus lalu semua sebut sampai 7 warna. Merah. Kasih tahu suara nak. Hijau, merah, ungu. Betul kata Lada dia tunjuk itu? Betul kata Lada? Kalau begitu coba dulu. Warna merah mana, Juan? Iya. Kalau begitu warna ungu mana, Juan? Iya. Kalau begitu warna hijau mana? Iya. Betul Juan tunjuk tadi warna itu? Betul. Oke, siapa yang mau ganti Pak Juan? Terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke. Ibu tunjuk sudah sendiri. Dan tadi kayaknya dong serius sampai dosu. Kamu tunjuk. Oke, berdiri saja. Lalu kemudian disebutkan.
ibu lihat serius sampai bakaran saudara bisa. Merah. Merah, Kuning. kuning, Hijau. hijau, Biru. biru, Ungu. ungu. Terus sudah, cuma ungu saja. Ungu yang mana dong kakak? Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, dari ibu uraikan tadi atau ibu menjelaskan tadi tentang materi yang kelima atau sifat yang kelima, ada yang ingin bertanya Mbak Ibu kata ada? Tidak. Ada yang tanya Mbak Ibu kata ada? Ada yang mau bertanya tidak? Berarti semua ngerti semua ya? Sudah. Kalau begitu yang tanya ulang. Mau ibu tanya tidak? Mau tidak? Ya. Oke. Dari dari materi selanjutnya, ibu sudah jelaskan bahwa pelangi itu terbentuk apabila ada terjadinya apa? Hujan, seperti terjadinya apa? Iya, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membias dan menguraikan cahaya matahari. Oke, kita lanjut materi yang ke-6 atau sifat yang ke-6. Siapa yang mau baca? Siapa mau baca yang ke-6? Nadine, silakan berdiri dan baca sekuat-kuatnya biar ibu bisa lihat. Sifat yang ke-6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Iya. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Kakak Nadine. Ya, silakan Kakak Nadine dulu. Ya, materi yang ke-6 atau sifat yang ke-6 adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk Bayangan. Contoh ada di sini. Ini bola apa? Bola apa ini? Bola basket ya. Basket bukan. Bola apa ini? Apa ini? Bola kasti. Tepuk tangan dulu yang tadi jawab. Oke. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Oke. Kalian pernah jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah tidak? Waktu cahaya pantul ke badan kita, tentu bayangan kita. Ada bayangan kita tidak? Contohnya seperti ini saja. Iya toh? Iya. Karena dia menghalang bola ini halang ke cahaya maka terbentuknya bayangan. Baik pun ada di gambar kedua. Oke, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok ketika cahaya mengenai suatu benda. Maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan gambar kedua. Mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda? Iya, karena bola tersebut menghalangi matahari. Tapi tentu dia ada bayangan tidak? Ada. Ada toh? Oke. Dari enam sifat cahaya, adakah kalian sudah paham tidak? Kalian sudah paham tidak? Sudah. Baik. Kalau begitu kita akan lanjut materi selanjutnya yaitu soal. Ya, sebelum kita soal, orang ice breaking dulu. Iya ya, ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Oke, semuanya berdiri dengan banyaknya sifat-sifat cahaya. Oke, 1. Sudah siap anak-anak? Sudah. Yang semangat anak-anak, tepuk semangat. Ya, semangat. Oke, 1, 2, 3. Dan mari kita belajar sifat-sifat
Bagaimana? Ada pertanyaan? Mak? Tidak ada. Ya, ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke. Ibu akan membagikan soal dan kita jawab. Ada 5 soal. Ya, sebentar. Ya, silakan kerjakan soal-soal yang ada di lembaran jawaban. Ya. Perhatikan nomor 1. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama adalah bagaimana cahaya merambat. Yang kedua, mengapa kalian bisa melihat gambar di cermin? Yang ketiga, sebutkan sifat-sifat cahaya yang kalian ketahui. 4, apakah sifat cahaya yang paling sering kalian rasakan sehari-hari? Dan yang kelima, bagaimana cahaya berperan terhadap penglihatan kita? Silakan menjawab. Oke, ya, terima kasih kakak. Silakan. Sudah? Buku pelulus deh. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Kemudian kalau sudah selesai antar di perhatikan soal-soal, jawab dengan teliti. Ya, silakan.
Sudah ya? Ayo, bukunya sudah. Bagus. Lihat semua. Sudah. Sudah anak-anak? Ya, lagi 5 menit lagi. Kemudian kalian kumpul. Sudah? Oke. Ayo, masih 5 menit lagi. Siapa mulai dulu saja. Ini perhatikan dulu. Ya, sebentar. Ayo, perhatikan dulu kemudian dikumpul. Ya, yang sudah boleh kumpul di meja. Terima kasih. Yang lain lagi 5 menit ya. Oke. Yang sudah kumpul boleh baca kembali materinya. Biar sebentar kalau kita ulangan tidak bingung-bingung lagi. Oke, buka buku, Mas. Ada buku. Buka buku dan baca-baca kembali yang sudah kumpul. Yang lain iya. Yang sudah boleh baca kembali buku, boleh baca buku atau catatan. Yang lain yang belum kumpul, silakan cari-cari dulu. Karena kemauan merupakan utama untuk mencapai cita-cita. Iya, oke.
Yang belum? Ya, terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oke anak-anak, kalian sudah kumpul soal. Nanti kita bahas bersama. Tapi sebelum itu Ibu mau memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Ya, dari ketujuh sifat, perhatikan dari ketujuh sifat, dari keenam sifat cahaya dan cahaya dan sifat-sifatnya ada 7 dan ada 6 sifat. Cahaya merambat lurus, tidak membutuhkan media atau hambatan. Kemudian kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan benda, memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke bumi. Kemudian cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca, benda-benda tembus pandang seperti kain tipis dan kertas minyak hanya bisa menembus sebagian oleh cahaya yang tadi itu. Kemudian cahaya bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu dan benda lainnya. Cahaya yang terhalangi ini kemudian akan membentuk bayangan. Bentuk bayangan tergantung pada posisi benda, jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Dan 6, jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibandingkan yang asing. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu cahaya juga bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Itulah 7 kesimpulan dari sifat-sifat cahaya dan materi kita hari ini, yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Baik anak-anak, hari ini materi kita sampai di sini dan kita akan memberikan Ibu akan memberikan motivasi atau sebelum kita keluar, Ibu akan menanyakan atau sebelum kita selesai pada pelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan dulu apa yang kalian sudah tahu atau mengerti dengan pelajaran yang tadi Ibu jelaskan. Bisa? Oke. Ada berapa sifat-sifat cahaya yang kalian tahu? Coba sampai masih benar. Yang pertama apa anak-anak? Cahaya bisa menembus daging. Ya, yang kedua? Biasan. Yang ketiga? Dapat memantulkan. Yang keempat? Dapat lurus. Dan kelima? Dapat diuraikan. Dan yang terakhir? Ketika cahaya langit akan membentuk bayangan. Ya, terima kasih. Berarti kalian sudah pahami materi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita selesai materi pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, bagaimana? Apakah kalian menyenangkan dengan pelajaran hari ini? Kalian bisa tahu apa yang kalian belajar pada hari ini? Tahu tidak? Bisa tidak? Bisa. Senang tidak? Senang. Happy tidak? Happy. Happy. Oke, kalau begitu coba kita ice breaking dulu. Menebak konsentrasi. Ice breaking konsentrasi. Wow. Bung. P. Iya. Oke, semuanya berdiri. Oke, sudah? Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Untuk semangat. Semangat. Semangat.
ulangi. Konsentrasi. Wow. Wow. Boom. Wow. Boom. Wow. Wow. Boom. 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 Pen. Iya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, silakan duduk. Nah, iya. Iya. Oke. Ya, tangan naik satu. Tangan naik satu. Dua. Ulangi satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Duduk ya, Raf. Baik anak-anak, hari ini kita sudah selesai materi kita pada pagi atau pada siang hari ini. Maka sebelum kita keluar dari kelas, marilah kita berdoa sama-sama. Ibu minta salah satu anak, ketua kelas sudah, ketua kelas balik pulang. Kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Dari hormat kepada Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Ibu Guru. Kami mau pulang. Terima kasih anak-anak. Ya, silakan duduk. Terima kasih kakak. Untuk itu kita mau pulang. Ibu mau berikan sesuatu kayak semangat. Ya. Anak-anak, dari pelajaran yang tadi kita orang tahu bahwa dengan materi bakal tahu bahwa melihat itu dengan indera penglihatan, maka kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus bersyukur dan selalu rajin-rajinlah belajar supaya dapat menyelesaikan suatu pelajaran yang ibu jelaskan tadi. Sampai di rumah jangan lupa bantu orang tua, belajar dan berdoa. Kemudian terutama yaitu ibadah. Anak-anak, dengan ibadah maka hidup kita akan tenang. Baik, sampai di sini tadi sudah berdoa, tadi sudah salam, kemudian saatnya kita pulang. Ibu minta salah satu anak untuk maju ke depan dan kita pulang. Oke, ketua kelas untuk siap dan kita pulang. Ya, semuanya berdiri. Ya, dari sini silakan kita pulang. Oke.